Matur sembah nuwun, salam rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu khodam. Karena banyak yang bertanya kepada saya tentang apa itu khodam, kenapa orang-orang itu pengen punya khodam, dan apakah benar dalam benda-benda pusaka itu ada khodamnya. Kita akan bahas, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini kedepannya bisa bermanfaat dan kita bisa saling berbagi pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Khodam adalah diyakini jin pembantu, yaitu bangsa jin yang membantu manusia. Sebenarnya dalam konsepnya tidak ada jin itu membantu manusia. Kan jin disuruh menyembah manusia saja tidak mau, suruh bersujud pada manusia itu tidak mau, apalagi membantu. Jadi khodam itu sebenarnya hasil dari pemikiran kita masing-masing. Yang menciptakan khodam siapa? Diri kita. Dari rasa yang kita miliki. Karena kita merasa memiliki. Kalau boleh jujur, sebenarnya yang namanya khodam itu tidak ada. Karena tidak ada bangsa jin itu membantu manusia. Tugasnya jin itu menggoda, bukan membantu. Ada yang bilang punya khodam harimau lah, naga lah. Tetapi mereka sendiri tidak tahu keberadaan khodamnya, tidak tahu wujudnya sebenarnya. Karena apa? Itu hanyalah rasa yang dirasakan oleh orang yang memiliki tersebut. Dan diciptakan oleh orang yang memilikinya. Untuk mewujudkan tidak akan pernah bisa. Karena sesuatu yang gaib dalam diri manusia saja, rasa kita itu gaib. Nah, khodam ini adalah bisa menjadi sugesti dalam diri kita. Di saat kita memiliki khodam harimau, keberanian kita akan meningkat. Dan bahkan ada yang bilang dimasuki khodam ini. Sebenarnya itu adalah mensugesti diri yang dimasuki itu. Kalau khodamnya tidak ada, makanya saya mendefinisikan khodam itu adalah hasil dari karya pemikiran ataupun rasa kita sendiri. Karena tidak bisa dibuktikan. Walaupun ada yang mau merasakan khodammu apa, khodammu ini. Dia hanya berbicara, dia tidak akan pernah bisa membuktikannya. Benda-benda pusaka pun seperti itu. Benda pusaka itu jadi sakti, itu tergantung yang memegangnya. Tergantung sugesti orang yang membawanya. Karena apa? Benda pusaka itu sendiri kayak contoh aja lah. Batu akik itu melindungi dirinya saja tidak bisa, apalagi mau melindungi orang. Jadi kita tidak boleh ke bawah jalur-jalur yang seperti itu.
Kalau ini versi Jawa itu tidak ada khodam. Tidak mengenal khodam orang Jawa. Yang dikenal dulu adalah leluhur, itu pun masuknya dalam jiwa leluhur, dan langsung direalisasikan, dijalankan lewat tingkah laku kita dalam sehari-hari. Kalau khodam itu tidak ada dalam ajaran Jawa, apalagi Jawa kuno itu tidak ada. Keris itu bisa memiliki energi karena dari pembuatannya, penempaannya, doa-doanya itu energi, bukan khodam, bukan wujud jin di situ, tidak ada. Karena jin dan setan itu adalah hawa nafsu kita, dan yang membentuk itu adalah diri kita sendiri. Di saat kita merasa kita ciptakan sendiri, sehingga kita bisa memberi dia nama, ini harimau, ini naga, ini itu karena dari kita. Energi alam itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa saja, tergantung yang mewujudkan. Kalau energinya tidak terlihat, bisa dirasakan tapi tidak terlihat, itulah energi alam. Makanya kalau kita berbicara soal khodam itu tidak ada. Justru sekarang malah kayak dijual belikan. Kamu mau khodam apa? Kamu mau tak masuki khodam apa? Itu sebenarnya tidak ada. Kita buang-buang waktu. Itu hanya sugesti. Di saat Anda merasa dimasuki sesuatu khodam, itu meningkatkan percaya diri sampean sendiri. Apakah benar-benar masuk kayak naganya atau macannya atau apa? Tidak ada. Itu yang harus kita pahami dalam spiritual, agar kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa sesuatu yang sebenarnya tidak akan membawa kita ke ranah yang baik. Karena spiritual itu adalah kesadaran diri, sedangkan khodam itu halusinasi, jauh, jadi melencengnya jauh. Karena orang-orang yang sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi itu sudah tidak membutuhkan pusaka apa-apa dalam hidup. Karena orang yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi itu justru dia merasa tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki daya apa-apa, tidak memiliki kesaktian apa-apa, hanya menjalankan kodrat dari Tuhan sebagai manusia seutuhnya, menjalani kehidupan setakat ataupun sesuai kodrat menjadi seorang manusia. Disitulah malah justru letaknya spiritual. Kalau masih memburu kesaktian, khodam, itu belum sampai spiritualnya. Itu masih pelajaran olah rasa. Kita hanya pandai merasa. Nah, makanya ini saya kasih tahu ke teman-teman biar kita menyadari kita tidak terbawa arus-arus yang seperti itu. Jadilah manusia seutuhnya.
Tidak ada jin yang membantu manusia, karena tugasnya jin dan setan adalah menggoda manusia. Lewat apa? Lewat rasa kita, mengombang-ambingkan pendirian kita. Itu tugas jin dan setan. Perlu dipahami, tidak perlu sampean percaya kata-kata saya, tapi pikirkan dan pahami. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada anugerah Tuhan yang sebenarnya dalam diri kita, yaitu hidup kita. Dan dalam hidup kita Tuhan sudah membekali sebuah pusaka yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, yaitu akal pikir kita. Gunakan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kodrat yang ditentukan. Kalau seperti kita, yaitu sebagai manusia, kita harus pandai memanusiakan manusia yang lainnya agar kita dianggap manusia oleh manusia yang lainnya. Kalau masalah kodam, masalah jin pendamping, masalah itu hanyalah halusinasi, kalau sugesti dalam diri kita sendiri yang sebenarnya tidak ada, kita ada-adakan sendiri. Dan kita bikin dari energi kita, energi alam, sampai bikin seperti itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya ataupun menyinggung penjelasan saya buat panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu buat semuanya.